Menteri Agama Yakut Kholil Qomas menghadiri sidang perdana pra-peradilan gugatan atas status tersangkanya dalam dugaan suap pembagian kuota haji 2024. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa pagi menghadiri sidang perdana pra-peradilannya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Yakut sebagai tersangka karena dinilai menyalahgunakan kewenangan membagi 20.000 tambahan kuota haji. Sementara pihak Yakut beralasan pembagian 50/50 untuk kuota tambahan haji reguler dan haji khusus telah sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu yurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Yurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu. Karena ada MOU yang kita jadikan pegangan, sehingga lahir KMA itu MOU. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait korupsi kuota haji 2023-2024. KPK juga sempat meminta keterangan Yakut sebagai saksi pada 30 Januari lalu untuk tersangka lainnya yang juga mantan staf khusus ex-Menteri Agama. Informasi terkini terkait sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Adini Anissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Tifal, apa saja gugatan yang diajukan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas di sidang hari ini? Ada beberapa poin yang saya catat berkenaan dengan gugatan atau alasan formil yang dijadikan dasar bagi Yakut Kholil Qomas bersama dengan tim penasihat hukumnya mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama berkenaan langsung dengan penetapan tersangka yang dianggap oleh tim penasihat hukum tidak didasari pada nilai pasti kerugian negara yang ditimbulkan atas sangkaan yang dilayangkan KPK terhadap Yakut, yakni dugaan suap atas pembagian kuota haji di tahun 2024. Tidak disebutkan secara detail, tidak jelas alasannya, itu yang disebutkan oleh Melissa Anggraini kepada wartawan setelah sidang berlangsung hanya 10 menit tadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian poin berikutnya penetapan pasal yang dikeluarkan oleh KPK. KPK menjerat Yakut bersama dengan tersangka lainnya, Gus Alex sebagai staf khusus Menteri Agama menggunakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Sementara menurut Melissa dari putusan Mahkamah Konstitusi 2 pasal itu sudah dianggap tidak berlaku lagi dan digantikan dengan pasal yang sudah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional alias KUHP baru, sehingga ini dianggap tidak relevan. Poin lainnya adalah soal sprindik yang dikeluarkan oleh KPK. KPK disebutkan sudah 3 kali mengeluarkan sprindik terhadap Yakut dalam perkara ini, namun Melissa mengaku Yakut baru menerima sprindik awal saja, baru 1 kali saja ia menerima surat sprindik itu. Bahkan disebutkan tidak ada surat penetapan tersangka yang dikeluarkan KPK kepada Yakut atas kasus dugaan pembagian kuota haji tahun 2024 itu. Sehingga itulah yang menjadi dasar mengapa kemudian Yakut melayangkan gugatan ataupun pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hari ini menjadi sidang perdana yang dijalankan oleh Yakut dan tim penasihat hukumnya di Pengadilan Negeri ini. Dan tadi sidang dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro. Sudah sempat saya sebutkan tadi bahwa yang awalnya sidang berlangsung pada pukul 10 atau dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang 2 pengadilan ini, namun berpindah ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa pihak ataupun juga simpatisan dari Yakut Kholil Qomas yang ikut datang kemari sepanjang proses persidangan yang berlangsung singkat tadi, dan dalam kurun 10 menit sidang langsung dinyatakan ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada 3 Maret 2026 nanti, Imron. Ada katakan sidang hanya berlangsung 10 menit kemudian ditunda begitu ya. Lalu apa alasan penundaan sidang dilakukan?
Ini sesuai dengan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengaku sudah memegang surat yang disampaikan oleh KPK yang meminta agar proses sidang pra peradilan ini ditunda 1 pekan ke tanggal di minggu depan begitu, dari 1 minggu dari sekarang. Tapi tidak diterangkan secara detail apa yang menjadi dasar atau alasan apa yang membuat KPK akhirnya meminta penundaan ini untuk dilakukan. Saya juga sudah sempat mencoba mengonfirmasi hal ini kepada juru bicara KPK Budi Prasetyo atas alasan apa yang membuat KPK akhirnya memutuskan untuk tidak ikut dalam sidang kali ini. Walaupun pada awalnya juga saya sempat berupaya untuk memastikan apakah dari pihak KPK akan hadir atau tidak, namun hingga saat ini masih belum mendapatkan konfirmasi. Tapi ini juga yang akan kami terus upayakan untuk memastikan lagi hal apa yang menjadi dasar dari KPK meminta penundaan 1 pekan atas pra peradilan yang diajukan oleh KPK dalam proses persidangan pertama Yakult Kholil Qomas dalam pra-peradilan kali ini. Tapi merespon dari penundaan ini dari Yakult Kholil Qomas maupun juga kuasa hukumnya Melissa Anggraini menghormati apa yang sudah menjadi keinginan ataupun juga permintaan dari pihak KPK ini lewat surat yang sudah disampaikan oleh Hakim Tunggal tadi. Namun mereka juga mengharapkan bahwa seluruh proses ini berjalan dengan transparan sampai akhirnya dikeluarkan putusan apakah aspek formil dari penetapan tersangka terhadap Yakult ini sah atau tidak. Imran. Baik, ada beberapa poin yang dijadikan dasar oleh Yakult Kholil Qomas untuk mengajukan gugatan pra-peradilan, diantaranya adalah terkait dengan penetapan pasal yang dikenakan oleh KPK terhadap Yakult, serta sprindik yang dikeluarkan oleh KPK. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Andini Anissa.